Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Nyumadi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada Samsung A31 dengan kerusakan kondisi di bagian kaca touchscreen-nya retak, teman-teman. Oke, jadi seperti itu kondisinya ya teman-teman. Di bagian kaca touchscreen yang di bawah, di bagian bawah pojok bawah itu juga ada bagian kaca touchscreen yang berlubang. Jadi untuk kacanya sedikit ada yang hilang atau sudah ada lubang. Jadi kalau tidak diperbaiki dengan cepat, itu bisa menyebabkan LCD-nya ikut rusak, teman-teman. Oke, saya coba untuk tes terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan, yaitu terutama untuk mengetahui kualitas LCD-nya dan juga fungsi touchscreen masih bisa digunakan dengan normal atau tidak, teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk fungsi touchscreen masih bisa digunakan dengan normal dan LCD-nya pun masih bagus, teman-teman. Ini LCD masih original. Jadi tanpa harus kita mengganti LCD satu set, kita bisa memperbaiki di bagian kaca touchscreen-nya saja. Di bagian ini kita lindungi dulu atau kita lapisi menggunakan yaitu solasi. Tujuannya untuk menghindari resiko saat proses pengerjaan, teman-teman. Dan langkah selanjutnya kita akan membongkar di bagian backdoor-nya dulu dengan cara kita bisa memanasi atau kita kasih penghangat seperti blower atau separator untuk mempermudah pembongkaran backdoor-nya. Dan selanjutnya kita buka skrup, yaitu untuk membuka di bagian bezel. Sebelum kita membuka bezel, kita bisa melindungi di bagian kameranya. Oke, setelah kita lindungi kameranya, kita lanjut untuk membuka kartu SIM tray-nya dan kita buka untuk di bagian bezel. Oke, setelah kita membuka di bagian bezelnya dan selangkah selanjutnya kita akan pembongkaran di bagian mesin. Kita lepas dulu di bagian soket konektor baterai. Untuk skrup di bagian mesin juga kita buka. Dan di bagian ini kita membuka di bagian yaitu fingerprint. Ini terutama harus ekstra hati-hati di bagian situ. Dan kita angkat satu set bebarengan seperti ini. Mesin atas dan juga baut bawah serta fleksibel mainboard dan juga kabel antena. Dan jangan lupa kita lindungi dulu di bagian sensor sidik jari dan juga kamera depan. Oke. Tinggal LCD yang masih menempel di bagian frame, selanjutnya kita proses untuk membongkar LCD dari framenya. Oke, kita letakkan LCD ke frame dan kita panasi menggunakan alat separator dengan suhu yang sudah kita setting sebelumnya. Oke, untuk panasnya saya menggunakan di angka 75 dan setelah panas tercukupi kita akan membongkar di bagian LCD dari framenya. Oke, untuk baterainya masih menempel, jadi saya kasih tatakan seperti bawah baterai untuk mengasih pengaman. Dan kita akan membongkar LCD dari frame dengan cara kita gunakan mika tipis yang lentur dan juga menggunakan minyak kayu putih. Ini tujuannya untuk mempermudah pembongkaran dan untuk menghindari resiko. Harus ekstra hati-hati untuk mencari celah seperti ini, yaitu untuk memasukkan mikanya ke dalam LCD. Oke, setelah kita mendapatkan celah, kita gunakan mika tipis yang agak lebar seperti bekas tempered glass yang full kita manfaatkan untuk yaitu alat pembongkar LCD. Perhatikan di bagian bawah apabila sudah mendapatkan celah agar tidak merusak di bagian lapisan pada bawah LCD, harus ekstra hati-hati dan teliti, teman-teman. Di bagian tengah itu ada lubang fingerprint atau bagian fleksibel LCD, jadi harus ekstra hati-hati, jangan terlalu dalam, teman-teman. Oke, kita angkat pelan-pelan LCD dari framenya. Oke, sudah terlepas LCD dari frame. Dan langkah selanjutnya, jangan senang dulu apabila kita sudah selesai membongkar LCD dari frame. Perhatikan di bagian lubang sensor sidik jarinya.
harus ekstra hati-hati. Dan sebelum kita proses untuk melanjutkan pengerjaan, kita tes dulu fungsi LCD dan juga fungsi dari touchscreen-nya. Ini tujuannya untuk melihat kondisi LCD teman-teman. Oke, sudah menyala handphonenya, tinggal kita pengetesan ulang apakah ada yang cacat atau tidak di bagian LCD serta touchscreen-nya. Oke, alhamdulillah untuk fungsi LCD dan juga fungsi dari touchscreen masih nyaman digunakan teman-teman. Jadi berhasil untuk kita membongkar LCD dari frame, dan langkah selanjutnya kita akan tahap untuk memisahkan kaca touchscreen-nya. Perhatikan di bagian ini, apabila ada serpian kaca seperti ini, kita buang dulu untuk menghindari risiko teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita siapkan alat separator dengan suhu yang sudah kita setting sebelumnya. Kalau saya menggunakan panas di angka 75. Oke, setelah panas tercukupi, kita siapkan untuk kawatnya. Untuk kawatnya sendiri saya menggunakan ukuran 0,03 mili. Dan kita cari celah dulu untuk yaitu memasukkan kawatnya ke bagian antara kaca touchscreen dan juga LCD. Kita letakkan untuk kawatnya dan sambil kita tekan ke bawah dan sambil kita gesekkan. Oke, tetap dengan hati-hati untuk memisahkan kaca touchscreen dari LCD, tujuannya untuk agar tidak merusak di bagian lapisan LCD atau lapisan polaris. Oke, sudah selesai untuk memisahkan kaca touchscreen, dan ini adalah kondisinya setelah kita yaitu memisahkan kaca touchscreen dari LCD-nya. Untuk di bagian LCD yaitu masih ada sisa lem yang tebal, jadi nanti kita akan proses yaitu untuk memisahkan atau membersihkan sisa lemnya. Mumpung alat separatornya masih hangat, kita bisa meletakkan LCD ke alat separator seperti ini sambil kita bisa menggunakan alat bantu seperti pinset atau alat dinamo gulung untuk membersihkan sisa lem. Apabila kesulitan, kalau layar AMOLED itu kebanyakan agak keras ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan manual seperti ini, yaitu menggunakan jari sambil kita sedot menggunakan alat separator yang masih hangat. Oke, kita kasih lindung di bagian yaitu bawah LCD karena ada fleksibel LCD, jadi untuk menekannya jadi harus ekstra hati-hati teman-teman. Oke, jika sudah sampai ke bawah seperti ini, untuk menekannya secara halus untuk membersihkan sisa lemnya teman-teman, agar tidak terjadi kecelakaan seperti menyebabkan LCD black screen atau hitam polos ataupun LCD bisa rusak. Oke, setelah kita selesai membersihkan sisa lemnya, perhatikan di bagian LCD-nya masih ada sisa lem yang masih nempel atau masih kelihatan di bagian LCD. Oke, sudah selesai untuk kita memisahkan kaca touchscreen dan juga membersihkan sisa lem, namun jangan senang dulu. Kita coba untuk menyalakan ulang LCD-nya, yaitu untuk mengetes ulang di bagian fungsi dari LCD dan juga fungsi dari touchscreen. Kenapa seringkali saya mengetes ulang setelah selesai pengerjaan? Tujuannya untuk menghindari salah paham dan juga untuk memastikan yaitu kerusakan pada LCD. Apakah LCD masih bisa berfungsi dengan normal setelah kita memisah kaca touchscreen serta selesai yaitu membersihkan sisa lemnya. Alhamdulillah untuk LCD dan juga fungsi dari touchscreen masih bisa digunakan dengan normal sekali teman-teman. Oke, selangkah selanjutnya kita akan proses untuk membersihkan sisa-sisa lem yang masih keras dan masih nempel di bagian LCD. Ini saya menggunakan tatakan seperti kardus yang tebal dan saya lubangi di bagian fleksibel, tujuannya untuk mempresisikan LCD agar tidak terjadi kecelakaan saat kita membersihkan sisa-sisa lemnya. Oke, kita gunakan untuk cairan pertamax atau cairannya bebas ya teman-teman.
Kalian bisa menggunakan cairan sejenisnya atau cairan penghancur lem, dan juga menggunakan tisu kering biasa. Kita letakkan untuk tisunya ke area layar LCD sambil kita gosok. Oke, setelah selesai untuk membersihkan sisa lemnya, dan saran saya apabila kalian terlalu kesulitan untuk membersihkan sisa lemnya, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi bagaimana cara mengatasi sisa lem yang keras setelah membersihkan atau setelah selesai memisah kaca touchscreen-nya. Oke, setelah kita siapkan spare part-nya yaitu lem OK kering dan juga kaca touchscreen. Kenapa saya tidak menggunakan kaca touchscreen yang sudah termasuk lem OK? Karena saya hanya tujuan untuk menghabiskan stok teman-teman. Karena stok saya yang order lama atau waktu musim belum termasuk kaca touchscreen yang sudah lem OK. Jadi dulunya itu terpisah, jadi saya manfaatkan untuk menghabiskan stok saja teman-teman. Kita pasang dulu untuk lem OK kering menggunakan alat roll, dan sambil kita potong sesuai LCD apabila yaitu menggunakan lem OK yang besar teman-teman. Untuk lem OK nya saya menggunakan 7 in atau 8 in. Apabila masih ada sisa kita potong sesuai ukuran LCD. Oke, selanjutnya kita letakkan LCD yaitu ke frame. Oke, kita pasang LCD nya ke frame dulu seperti ini, dan jangan lupa untuk kita presisikan. Oke, setelah LCD presisi, langkah selanjutnya kita kasih tatakan seperti ini. Tujuannya agar lebih bisa presisi antara frame. Oke, jika sudah presisi, selanjutnya kita lepas untuk lapisan plastik yang ada di bagian lem OK kering. Oke, jangan sampai ada debu atau kejatuhan kotoran atau kejatuhan debu. Langkah selanjutnya kita siapkan untuk kaca touchscreen Samsung A31 sesuai tipe serinya, dan kita presisikan kaca touchscreen ke LCD. Oke, kita presisikan dulu di bagian frame paling bawah sambil kita tekan sedikit seperti ini, dan kita angkat bebarengan dengan posisi tangan kiri mengasih jarak renggang teman-teman. Dan jangan lupa untuk kita lihat posisi di bagian belakang LCD apakah sudah presisi antara kaca touchscreen dan juga LCD-nya. Jika sudah presisi, kita tekan secara halus untuk pemasangan secara manual. Untuk secara manual pemasangannya, perhatikan di bagian posisi tangan kiri khususnya, yaitu tujuannya untuk mengasih jarak renggang agar tidak menempel secara otomatis. Dan untuk pemasangannya dari bawah ke atas teman-teman, yaitu kita tekan halus atau kita pijit menggunakan ujung kuku jempol, dan sambil kita dorong pelan-pelan, dan juga dari kiri ke kanan bergantian, begitu juga seterusnya teman-teman. Apabila kalian sudah menggunakan atau sudah mempunyai alat paper remover, silahkan digunakan semaksimal mungkin. Dan apabila masih ada sisa gelembung, kalau saran saya alangkah baiknya dipasang secara manual seperti ini dulu untuk menghindari gelembung. Baru kalau ada sisa gelembung yang masih ketinggalan, kalian bisa menambahkan alat separator teman-teman. Maksud saya alat paper remover. Oke, jika sudah selesai, kita lanjut untuk pengetesan ulang. Jadi seringkali sebelum saya rakit penyelesaian pengerjaan, saya tes ulang untuk mengetahui kondisi kualitas LCD dan juga kondisi kualitas fungsi touchscreen-nya teman-teman. Oke, kita nyalakan dulu infonya, dan LCD-nya masih tampil meskipun pemasangan secara manual. Oke, kita lepas untuk di bagian plastik kaca touchscreen-nya apakah ada gelembung. Oke, ini adalah hasil akhir dari proses penggantian kaca touchscreen Samsung A31. Namun belum saya rakit teman-teman, karena nanti kita tes fungsi dari sidik jari atau fingerprint-nya. Oke, kita tes dulu untuk fungsi LCD dan juga fungsi dari touchscreen.
Alhamdulillah untuk touchscreen-nya bisa digunakan dengan normal dan LCD-nya pun bisa berfungsi dengan normal. Masih menggunakan LCD yang original AMOLED dari bawaan tanpa harus kita mengganti LCD yang baru. Oke, sudah selesai untuk pengetesan, kita lanjut untuk perakitan. Ini sebelum saya rakit, saya akan kasih review LCD merek Sansin. Ini tujuannya agar kalian bisa memahami perbedaan LCD original ataupun LCD yang AMOLED dengan LCD KW, teman-teman. Kalian bisa tunggu reviewnya LCD Samsung A31 yaitu dengan kualitas Sansin. Dinantikan saja di tutorial selanjutnya ya teman-teman. Kita fokus untuk pengerjaan. Kita buka dulu untuk plastik kuning atau solasi kuning, yaitu yang untuk melindungi di bagian lubang fingerprint dan juga lubang sensor Face ID-nya. Setelah kita lepas, kita cek untuk lubang sensor sidik jarinya. Apabila kotor, dibersihkan dulu, baru kita pasang menggunakan lem untuk pemasangan LCD ke frame. Oke, kita presisikan LCD-nya dulu. Dan perhatikan di bagian lubang sensor sidik jari itu masih ada solasi kuning atau solasi anti ground yang ada di bagian bezel. Selanjutnya kita lepas untuk solasi kuningnya dan kita presisikan segala spare partnya teman-teman. Oke, setelah kita pasang untuk mesinnya dan segala spare partnya, kita lepas solasi kuning untuk melindungi di bagian kamera belakang. Tujuannya agar tidak kotor kemasukan debu. Dan lanjut kita nyalakan infonya. Alhamdulillah LCD-nya masih tampil ya teman-teman. Tinggal kita perakitan terakhir. Setelah kita pasang skrup semua di bagian bezel, dan selanjutnya kita lanjut untuk kita kasih lem. Kita kasih lem secukupnya saja, tidak usah terlalu banyak. Dan kita presisikan untuk di bagian backdoor. Ini sebelum saya pasang backdoor, saya kasih segel dulu teman-teman, yaitu untuk mengasih garansi. Oke, kita bisa menggunakan gelang karet secukupnya saja, yaitu untuk sebagai perekat atau mempresisikan LCD dan juga mempresisikan backdoornya. Oke, sambil kita tes fungsi touchscreen-nya masih bisa digunakan dan kita tinggal menunggu lemnya kering. Dan ini adalah hasil akhir setelah melalui proses tahap demi tahap, yaitu hanya untuk penggantian kaca touchscreen. Prosesnya sangat panjang ya teman-teman. Apabila kalian takut resiko, kalian bisa mengganti LCD-nya langsung. Apabila kepengen hemat, kita bisa berusaha untuk memperbaiki, yaitu penggantian kaca touchscreen-nya saja tanpa mengganti LCD yang baru. Karena LCD yang Super AMOLED itu cukup mahal dan LCD yang kualitas OLED itu juga masih mahal. Meskipun di bawah 1 juta, itu di atas 500.000 kalau nggak salah teman-teman. Kalau LCD KW itu di bawah 500, tapi kualitasnya cukup jelek kalau menurut saya. Jadi kalau masalah kualitas kalian bisa yang menilai sendiri ya teman-teman. Kita lanjut untuk pengetesan akhir, yaitu di bagian sidik jarinya. Oke, kita tes fungsi fingerprint teman-teman. Kita mulai tekan fingerprint-nya dari bawah. Oke, kita letakkan atau kita presisikan untuk sidik jari jempol. Bisa jalan dengan normal. Oke, 90%. Dan alhamdulillah sukses 100% untuk kita setting sidik jari. Tinggal kita pengetesan membuka sidik jari, bisa berhasil. Oke, masih nyaman digunakan. Oke, masih sensitif untuk sidik jarinya ya teman-teman.
Jadi untuk sidik jari bisa berfungsi dengan sangat normal sekali dan sukses untuk penggantian kaca touchscreen Samsung A31 tanpa harus kita mengganti LCD satu set. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.